Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin rahimakumullah, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan banyak sekali nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, yang alhamdulillah pada siang ini juga kita masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melangkahkan kaki ke Masjid Al-Huda dalam rangka menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan niat langkah kita ini menjadi amal soleh dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kepada pengikut-pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan termasuk diri kita di dalamnya, ya insya Allah kita sama-sama mengharapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baiklah hadirin rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum sholat Jumat kita mulai, mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada para jamaah. Namun sebelumnya kami mengajak atau menghimbau kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid, karena tinggal beberapa menit lagi sholat Jumat akan kita mulai pada hari ini, yaitu waktu sholat Jumat yaitu pukul 11.41 menit. Untuk itu kami mengingatkan lagi, mengajak, menghimbau kepada para jamaah yang masih di rumah atau di perjalanan agar mensegerakan melangkahkan kakinya ke masjid, karena tinggal beberapa menit lagi sholat Jumat akan kita mulai. Terima kasih. Baiklah hadirin rahimakumullah, adapun program-program yang Masjid Al-Huda untuk pekan ke depan, biasa untuk hari Sabtu besok pagi ada pengajian tafsir Quran, yaitu pukul 8 sampai pukul 10 yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Syamsul Kamar. Waktunya pagi pukul 8 sampai jam 10. Untuk itu bapak-bapak yang berminat atau mungkin ada waktu, silakan untuk bergabung. Tak lupa juga ada kajian atau ada belajar Mahrajul Huruf. Biasanya ini malam Jumat, ya, Kamis malam Jumat ba'da maghrib, yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Hadi Pawas. Tapi karena malam berhalangan, jadi insya Allah nanti malam bagi bapak-bapak yang minat untuk bersama-sama belajar, ya, Mahrajul Hurufnya, sekaligus kita belajar tajwid, kita sama-sama nanti insya Allah ba'da sholat maghrib. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, baik donatur tetap maupun yang tidak tetap, yang telah menyumbangkan hartanya atau menginfakkan hartanya untuk kepentingan Masjid Al-Huda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik lagi, dan Allah memberikan keberkahan, kemudahan di dalam setiap segala urusan. Juga kepada saudara-saudara yang telah memberikan daripada makanan berkah Jumatnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya yang lebih baik lagi. Juga kami mengimbau pada adik-adik, ya, nanti untuk ketertiban sholat Jumat jangan sampai kita khotib sudah naik, nanti pada ngobrol khotib sudah naik. Alhamdulillah yang bertugas pada Jumat ini 25 Desember 2022 yang kami hormati yaitu Bapak Ustadz Aldi Abdurrahim
Adapun waktunya yaitu pukul 11.41 menit. Untuk muadzin atau Bilal, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Haji Sulistyo WF. Baiklah hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Siapa? Hah? Aldi Kuat. Oh, untuk hari Ahad pagi ba'da sholat subuh ada kuliah subuh atau pengajian subuh, biasa di pekan keempat ya, biasa pekan kedua dan pekan keempat. Nah, insya Allah untuk pekan keempat nanti, yaitu hari Ahad setelah sholat subuh ada kajian atau kuliah subuh yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Aldi Kuat, Bapak Ustadz Aldi Kuat. Jadi bapak-bapak yang ada waktu, insya Allah nanti hari Ahad pada sholat subuh kita sama-sama kita tolabul ilmi belajar di sini. Al-Ikhwan, otak kuat. Al-Ikhwan. Nah, bukan kuat, maaf ya. Baiklah hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa ya ma'syiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Jamaah Masjid Al-Huda yang kami muliakan, terutama adik-adik yang di belakang, adik-adik yang soleh. Halo, adik-adik, tolong ngobrolnya nanti ya, setelah sholat. Kita dengarkan dulu khutbah, nanti setelah itu kita sholat 2 rakaat berjamaah. Setelah itu boleh ngobrol lagi ya. Selama khutbah sampai sholat nanti, mohon adik-adik yang kami sayangi, yang kami cintai, adik-adik yang baik, adik-adik yang soleh, calon pemimpin-pemimpin bangsa kelak insyaallah, mudah-mudahan dapat menjalankan sholat Jumat ini secara baik dan mendapatkan pahala, dan pahala untuk orang tuanya ya, yang mendidik anak-anaknya mau ke masjid. Ini yang sudah agak besar juga, tolong diam dulu berdua ini ya, jangan bercanda dulu. Nanti ya setelah sholat ya, belajar. Di Islam itu kita penuh pelajaran ya. Saat sholat kita diam, kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada saat-saatnya kita untuk diam, dan nanti banyak saatnya kita untuk bisa berbicara. Jadi ini momen ibadah ya, sayang kalau adik-adik berbicara ya. Sholat Jumat itu tidak cuma sholatnya, tapi khutbahnya ini termasuk bagian dari sholat juga. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai hari ini, bulan November tanggal 25 2022, kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat iman dalam Islam terbesar ya, lalu nikmat sehat walafiat, nikmat kita punya rumah di perumahan yang kita tinggali saat ini dalam keadaan bagus ya, indah, alhamdulillah. Kita sama merasakan gempa Senin kemarin 5,6 skalanya, tapi rumah kita alhamdulillah, kami belum sampai rumah ini, dari Cianjur langsung ke masjid ini. Itu siang ini, saya karena ada tugas di masjid ini, kita pulang dulu. Siang ini mereka sholat Jumat di tenda-tenda. Masjidnya, Masya Allah ya, kita lihat di berita ya, beredar itu ya, enggak 1-2, puluhan, bahkan tercatat 20 lebih Pak. Masjid yang di pinggir jalan, Masjid Ar-Royah itu, Masjid Ar-Royan itu, setelah Istana Cipanas itu, terus sebelah kiri itu, kita lihat masjid besar itu, sudah tidak bisa digunakan. Lihat dari luar masih berdiri seperti masjid kita Al-Huda ini, tapi plafonnya, hampir seluruh plafonnya runtuh, dindingnya retak-retak. Atau yang di pelosok ya, ada desa Nanggok namanya, kita datang ke sana, ada Masjid Al-Kausar, Masya Allah, tidak bisa ditinggali lagi, tidak bisa digunakan lagi masjidnya. Kita alhamdulillah, sekali lagi, terlalu banyak nikmat Allah yang sangat harus kita syukuri. Wa in ta'udduhu nikmatallahi la tuhsuha.
Cianjur dekat dari Depok ini, dari tempat kita ini dekat. Kalau lancar itu 1 jam sampai, Pak. Tapi kalau macet mungkin bisa setengah hari kita jalan. Tapi ya itulah, Allah memberikan ujian kepada saudara-saudara kita, ya. Termasuk adik-adik juga ini jadi pelajaran. Kenapa kita diselamatkan? Jadi pelajaran kita ini adik-adik. Kita enak di Masjid Al-Huda ini, bagus, tenang, adem, nyaman, ber-AC, bersih. Tadi sebelum sholat dibersihkan oleh marbotnya, Masya Allah. Adik-adik di sana, ya Allah, bayi tergeletak. Ada satu desa korban meninggal 26. Masyarakat di tenda pengungsian. Bayi yang masih hidup itu bersampingan dengan jenazah yang belum dimakamkan. Jadi Masya Allah, ya. Sekali lagi, terlalu banyak nikmat Allah yang sampai detik ini Allah amanahkan kepada kita jauh lebih banyak, lebih bernilai ketimbang saudara-saudara kita yang nggak jauh saja, Cianjur, Cipanas dan lain sebagainya. Gempa 5,6 yang kita pun merasakan jam 13.21 Senin kemarin. Ada yang kaget, ya. Ada yang di rumahnya langsung keluar, ya. Saat itu jadi pelajaran untuk kita. Sedang apa kita? Dan setelah gempa itu terjadi, melakukan apa kita? Nauzubillah, kalau misalnya hujan itu datang, nauzubillah, sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih nista lagi, gempa berlangsung tidak berhenti dari kemaksiatan. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Tahun 5 Hijriah, Nabi Muhammad SAW masih hidup di muka bumi ini. Pernah gempa terjadi, bumi bergoncang. Lalu Nabi menempelkan tangannya ke tanah. Lalu beliau bilang apa? Belum saatnya saat ini. Nanti ada saatnya. Saatnya apa? Izazul zilatil ardu zilzal. Nanti dunia ini, bumi ini akan digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatul ardu asqalaha. Dan bumi yang kita tinggali ini, yang kita siapkan rumah untuk orang-orang yang kita cintai, istri, anak-anak kita, akan mengeluarkan beban-beban yang berat. Apa beban beratnya bumi? Apakah gunung yang besar itu? Apakah gedung-gedung percangkar langit? Ternyata bisa kita lihat dalam satu tafsir, beban bumi paling berat itu adalah bumi ini ciptaan Allah. Dan setiap ciptaan Allah tunduk patuh sesuai aturan Allah. Beban berat bumi adalah melihat manusia melakukan maksiat di atas buminya Allah. Bumi sudah diciptakan Allah dengan luar biasa. Ada langit 7 lapis, ya. Ada lapisan ozonnya, ada atmosfernya. Itu dirusak sama manusia. Kandungan tanahnya, ada sumber daya alamnya, dirampok oleh manusia. Diberikan Allah
besi, emas, perak, semen, batu, dibuat bangunan yang indah. Tapi dengan bangunan itu malah dibuat tempat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu beban bumi yang paling berat. Masya Allah. Dan apa ayat selanjutnya? Wa qalal insanu malaha. Dan apa yang terjadi dengan bumi ini? Manusia baru sadar saat itu. Kok bumi bisa bergoncang sedahsyat ini? Senin kemarin kita diuji dengan 5,6 skalanya. Mungkin ya ada yang langsung ingat Allah, ada yang malah bergembira dan lain sebagainya. Dalam segala hal, ya. Kematian saudara-saudara kita 272 orang. Luka-luka ribuan. Ustadz Ugan itu rumahnya hancur. Masih ada bercak darah di bawah mata. Reruntuhan rumahnya tidak bisa ditinggali. Masjidnya hancur, tinggal di tenda pengungsian. Masya Allah. Hilang sampai saat ini 40 orang, mungkin juga lebih. Mengungsi puluhan ribu. Dimuat oleh media 58.000 orang mengungsi. Dan tadi malam gempa susulannya itu 21 kali. Dan kita tidur sama pengungsi, ya, persis jam 01.44 dini hari, tengah malam. Allah kasih lagi goncangan 4,1. Masya Allah. Kita yang barulah jadi pengungsi kan, tidur bareng pengungsi, ya. Ada bayi, ya, orang tua bawa kursi roda itu, ya. Itu goncangan 4,1. Itu yang tidur terlelap itu langsung bangun berdiri, semuanya pergi, Pak. Masya Allah. Menyelamatkan diri masing-masing. Apa yang ada dipegang dibawa, kebanyakan nggak ada yang bawa, lari langsung. Mohon maaf, saya aja masih merasakan ini traumanya. Goncangan 4,1 jam 1 dini hari tadi. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surat Abasa wa idza ja'atis shakhah, dan apabila nanti malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu ketika manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, sahibah, teman hidupnya. Dalam terjemah dari istri, dari suami, dan dari anak-anaknya. Apa sebab? Likulli imri'im minhum yauma idzin sa'nu yughni. Setiap orang pada hari itu punya urusan dan merasa sibuk. Kita sibuk, apakah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sibuk dengan urusan kita. Persis kejadian semalam itu. Mata kepala kita lihat, Masya Allah. Orang berlari sudah, nggak ingat lagi. Ada bayi yang baru sekian bulan, ibunya lari aja, lupa ada anaknya yang masih di dalam itu, Masya Allah. Dan nanti Allah gambarkan, kita akan lupa karena sibuk memikirkan bagaimana kita selamat atau tidak. Lanjutan ayatnya, wujuhu yauma idzin musfirah. Hari itu banyak juga muka yang berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah, tertawa dan bergembira ria.
Di dalam tafsir, inilah orang-orang beriman. Dan mudah-mudahan itu seluruhnya jamaah Al-Huda. Mudah-mudahan. Fawujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah. Dan banyak pula muka yang tertutup debu. Tarhaquha qatarah, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itu orang-orang kafir dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sedikit bagaimana perjuangan saudara-saudara kita di sana saat ini. Ujian gempa satu, tapi runtutan ujiannya bertambah-tambah. Satu, rumah hancur, retak tidak bisa ditinggali. Rumah-rumah mewah, Kota Bunga, Cipanas, Grand Hill, mungkin kalau ditawarkan di sini dikasih fotonya sebelum retak, mungkin berani beli. Kalau sekarang dikasih fotonya 100 juta, saya yakin bapak-bapak nggak ada yang mau beli. Kosong melompong, nggak ada yang berani tinggal. Karena gempa, bayangkan semalam saja masih 21 kali, dan yang terbesar 4,1 skala Richter. Hidup di pengungsian, tenda seadanya. Dan bahkan ada pengungsian, saking tidak ada lagi area yang bisa dia tinggali, dia buka tenda di kuburan. Masya Allah. Tenda sederhana. Jangan pikir tenda ada atapnya, dindingnya bisa ditutup. Enggak. Atasnya aja. Yang pakai terpal, alhamdulillah, ada yang pakai plastik. Ada yang pakai kain dan lain sebagainya, Masya Allah. Kamar mandi bergantian, ya. Air minim sekali, seadanya. Makanya banyak saudara-saudara kita karena dekat nih banyak yang berangkat. Ada ibu-ibu pengajian dari Bekasi, kemarin kita ditelepon, Ustaz ini ada yang berangkat nih ibu-ibu, apa pesannya? Mereka udah pernah ke daerah bencana? Belum pernah. Pesan saya satu, bilangin sama ibu-ibu, di sana kalau pipis susah. Material longsor hampir di semua tempat. Jalan-jalan ke desa-desa itu nggak 1-2 yang retak. Bahkan ada yang melubang menganga. Mobil nggak bisa lewat. Jalan kaki gitu. Masya Allah. Listrik nggak bisa, listrik nyala, tapi orang itu nggak berani menyalakan rumahnya. Kenapa? Karena gentengnya hampir semuanya runtuh. Khawatir nanti hujan terjadi konsleting. Tanah longsor memutus jalur akses Cianjur Cipanas ke arah Sukabumi. Bahkan untuk strata jabatan sosial di dunia ini paling tinggi di Indonesia, presiden pun nggak bisa lewat. Kalau Allah sudah berkuasa. Baru hari Kamis kemarin bisa terbuka daerah Tapal Kuda menuju area Cipanas. Berhenti total, Masya Allah. Dan kalau kita sekarang ke sana masih porak-poranda, Masya Allah, mengerikan. Dan sekali lagi kita masih diberi keselamatan oleh Allah di tempat kita tinggal ini. Ujian selanjutnya kematian. Ya. Tadi yang saya bilang 62 jenazah, dijejer jenazah sama bayi. Bayinya masih hidup, tapi karena nggak ada tenda, mengungsi bareng di situ. Kafan susah, satu Cipanas, Cianjur, cari sampai Sukabumi nggak ada. Kita beli sampai di Jakarta, Tanah Abang itu kita beli, bawa ke sana. Masya Allah. Mereka lagi ujiannya seberat itu, ada juga yang meninggal saudara-saudara mereka. Masya Allah. Level ujiannya, ya Allah, rasanya ya jauh lah mereka tuh, Masya Allah, hebat mereka. Tapi dari itu semua ini ada pelajaran menarik nih di ujian gempa kali ini. Maaf, ini jadi koreksi kita semua. Banyak yang meninggal hari itu, hari Senin, Selasa, Rabu. Setiap kita berlomba ngirim bantuan. Dan seluruhnya sifatnya dunia. Seluruhnya sifatnya untuk hidup. Makanan, logistik, selimut, ya, minuman, pakaian, tenda. Nggak ada yang ngirim kafan.
Jadi ketika kondisi bencana pun, ya maaf, kita mungkin dunia ini udah sehari-hari memenuhi pikiran kita. Ketika bencana pun nggak ada yang ingat kirim kafan itu, Masya Allah. Betapa ya dunia itu udah betul-betul mempengaruhi kita tuh, Masya Allah. Berjejer jenazah, Pak, mencari kafan. Alhamdulillah sekarang udah kondusif semua, alhamdulillah. Ada satu desa 26, desa Gunung Putri dekat Pacet, Cipanas itu, dan lain sebagainya, Masya Allah. Dan ujiannya mereka pengungsi itu nggak sederhana, Pak. Ada bantuan, senang mereka. Misalnya pengungsi jumlahnya 20 orang, ya 20 orang taruh ya, satu tenda itu. Datang bantuannya cuma 18. Ini ujian nggak mudah. Kalau kita di sini nggak dapat, udah pulang. Ada Jumat berkah nggak dapat, pulang di rumah makan. Mereka kalau nggak dapat gimana? Belum lagi ada beberapa orang, ya, datang bantuan di tengah jalan dimintain segala macam, nggak sampai ke pelosok. Makanya kita alhamdulillah, kita bawa ambulan sampai ke pelosok-pelosok yang belum orang datangi, kita datangi. Kita berikan bantuan yang kita bawa, alhamdulillah. Ada juga isu pemurtadan. Nah, ini beredar di medsos nih. Ya. Orang Islam biasanya gitu, kalau ada isu pemurtadan marah. Maaf, masalah pemurtadan tidak selesai cuma marah. Maaf, saya katakan, tunjuk hidung sendiri. Apa yang sudah kita lakukan untuk menangkal pemurtadan. Baru ada tenda bertuliskan salah satu non-Islam, agama non-Islam. Wah, ribut segala macam. Sekali lagi, masalah ini tidak selesai cuma ribut. Apa yang kita lakukan? Kalau cuma ribut di medsos nggak selesai. Mereka terus bekerja di sana. Banyak masjid hancur, ya. Dan ada juga di sana tempat pemurtadan terbesar di Cianjur itu, Karmel namanya. Lembah Karmel terkenalnya. Dan Allah uji memang. Betul ini. Nyata-nyata Allah uji. Masjid puluhan. Ada data menyatakan sekitar 25 masjid hancur. Lembah Karmel tetap gagah, Pak. Masya Allah. Terus apakah dengan ini kita berhenti dengan kebanggaan kita akan Islam? Jangan berhenti. Saya ingin kabarkan juga ya, di daerah yang termasuk pusat gempa Cigenang itu ada satu pesantren. Seluruh bangunannya hampir rata dengan tanah kecuali masjid yang tidak ada retakan satupun. Jadi ini ujian juga buat kita. Jangan sampai ujian sudah dahsyat kita diberitakan berita-berita yang membuat kita makin luluh ya, makin ya Allah kasihan Islam, ya Allah kasihan orang Islam. Tapi ada berita-berita yang membangkitkan Islam. Ya, yang paling pedih kita lihat itu apa? Ketika azan dikumandangkan maghrib dengan kondisi masjid yang sudah tidak bisa digunakan, mereka segera wudhu. Ibu-ibunya ayo sholat, laki-lakinya di woro-woro, disuruh-suruh untuk sholat. Mereka segera wudhu, sholat berjamaah di bawah tenda. Masya Allah. Hampir semua tanpa kecuali, termasuk anak-anak. Maghrib, Isya dengan kondisi begitu, subuh sekalipun digoncang gempa jam 1.44, bangun mereka, menyelamatkan diri. Setelah reda, balik ke masjid, sholat tahajud, Pak, nggak berhenti sampai subuh, baca Quran. Ya Allah, hebat saudara-saudara kita di Cianjur itu. Benar Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kasih ujian kepada yang sanggup menerimanya. Maaf, saya bukan dalam rangka merendahkan keimanan kita semua, bukan. Mungkin kita tak sekuat mereka. Rumah hancur,
nggak punya apa-apa, hampir nggak punya apa-apa. Baju pun nggak bisa, hancur, kena reruntuhan. Tapi keimanannya, Masya Allah. Mudah-mudahan itu juga terjadi di Al-Huda. Azan berkumandang, berbondong-bondong kita datang ke masjid. Jangan sampai, nauzubillah, ujian datang baru datang ke masjid. Ya Allah. Masya Allah. Oleh karena itu, mari kita ambil banyak pelajaran. Mari kita bantu mereka. Karena surat Al-Zalzalah diawali dengan iza zulzilatil ardu zilzalaha, dia tutup dengan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarah, sekecil apapun, apa yang kalian lakukan terhadap saudara-saudara kita yang sekarang terkena musibah di Cianjur, apakah kalian bisa kirim bantuan? Oh, saya nggak punya uang, ya Allah. Apakah kamu bisa kirim doa untuk mereka? Apakah kalian bisa memberikan berita-berita yang positif untuk saudara-saudara kita? Bukannya malah ada berita sedikit langsung dengan cibiran, makian dan lain sebagainya. Kebaikan kita apapun akan dinilai oleh Allah. Dan ayat ini ditutup dengan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Dan barang siapa berbuat kejahatan, kejelekan walaupun sebesar zarah, sekecil apapun, ingat Allah akan lihat. Dan ini peluang kita beribadah. Kemarin 2 tahun kita jalani corona, alhamdulillah kita bisa bersatu. Ya. Ini juga momen bersatu kita. Dan juga kita lihat di sana itu yang menggembirakan adalah ketika para korban itu mengungsi di dekat masjid, yang mengelola orang-orang masjid, daripada mereka bengong di antara jam-jam sholat, itu ada pengajian, Pak. Ya, digelar itu, lekar itu. Satu-satu pegang Quran, bapak-bapaknya, Masya Allah. Tilawah satu-satu, Pak. Kalau yang di dekat-dekat masjid. Kalau yang di luar-luar ini kita juga prihatin, Masya Allah. Karena kadang-kadang ya walaupun mereka susah, harusnya dengan musibah mereka kembali kepada Allah. Mereka mudah untuk sholat. Ya. Ada juga saudara-saudara kita yang belum. Jangan, mudah-mudahan sekali lagi kita semua dilindungi oleh Allah dengan berbagai macam ujian, ya. Dan kita dikuatkan dan saling menguatkan antar sesama saudara kita, saudara seiman, saudara se-Indonesia. Mari kita satukan negeri ini. Musibah sehebat apapun, insya Allah kita kuat. Dan mudah-mudahan Allah juga menurunkan pemimpin kita seperti saat Umar. Waktu Umar bin Khattab itu pernah juga gempa itu terjadi. Dan ketika gempa terjadi, ucapan Umar itu luar biasa. Gempa terjadi, Umar langsung berbicara, dia berdiri, dia berbicara. Tenanglah wahai bumi, saya orang yang adil. Jika saya tidak bisa berbuat adil, maka celakalah Umar. Sekejap bumi itu berhenti bergoncang. Masya Allah. Kalau kita punya pemimpin yang adil, pemimpin itu mampu meredakan musibah di negeri kita. Dan mudah-mudahan Allah takdirkan pemimpin kita selanjutnya adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di khutbah kedua ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa la qadiyal hajat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ya Rabbana, di hari Jumat yang mulia ini ya Allah, kami jamaah Masjid Al-Huda memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa istri-istri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jamaah Masjid Al-Huda ya Allah, orang-orang yang kami cintai ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kami kemampuan untuk membantu saudara-saudara kami yang sedang ditimpa musibah gempa di Cianjur ya Allah. Kuatkanlah iman Islam mereka ya Allah. Berikankah mereka kesabaran ya Allah. Kuatkanlah kebersamaan mereka ya Allah. Kuatkanlah persaudaraan keimanan kami semua ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.